Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada hari ini kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali dalam sekolah minggu. Walaupun sekolah minggu masih dilakukan secara online, namun kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Minggu ini kita bersama-sama akan belajar dari pelajaran 6 dengan judul Memberitakan Injil melalui teladan hidup. Dan firman Tuhan yang diambil yaitu dari 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai dengan 10. Namun sebelum kita memulai sekolah minggu ini, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan untuk acara sekolah minggu ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan pagi ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami semua Bapa untuk kami boleh belajar daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin acara sekolah minggu ini Tuhan, berkati kami semua Tuhan, berkati juga Tuhan kami yang mendengarkannya. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi teladan dalam hidup kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Nah, pada minggu ini pelajaran kita seperti yang tadi Ibu sudah bilang sampai di pelajaran 6 ya. Kalau minggu lalu Kak Ana yang diberi kesempatan untuk menyampaikan sekolah minggu ini Ibu yang berkesempatan. Nah, sebelumnya ayo kita siapkan dulu Alkitabnya. Kita mau buka dari 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai dengan 10. Ibu mau bantu untuk bacakan, dan yang di rumah anak-anak juga boleh buka baca Alkitabnya dan menyimaknya secara bersama-sama. Judulnya Buah Pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Namun kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan Alkitab dari 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai dengan 10. Ini tentang pelajarannya tentang memberitakan Injil melalui teladan hidup. Apa itu teladan hidup? Teladan hidup kalau dari lembar pelajaran khususnya di kelas Madya, Ibu baca di sini bahwa Ibu cerita dulu di sini ya bahwa Tesalonika adalah sebuah kota di Makedonia, yaitu sebuah provinsi kerajaan Roma. Jemaat di Tesalonika ini didirikan oleh Paulus setelah ia meninggalkan Filipi. Nah, Paulus ini juga dia ditemani oleh teman-temannya, yaitu ada Silas dan Timotius. Dan untuk pertama kalinya firman Tuhan atau pemberitaan Injil Paulus ini mendapatkan sambutan yang begitu bagus di Tesalonika. Dan para pengikutnya itu ternyata adalah para pejabat dan orang-orang kaya. Jadi bagaimana ya, maksudnya begitu baik antusias mereka
dalam menyambut pemberitaan Injil ini. Tapi tentu saja ada orang-orang yang tidak suka akan pemberitaan Injil ini, terutama orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Mereka pasti akan mencari cara bagaimana untuk cara mengusir Paulus ini dari kota Tesalonika. Sementara Paulus sendiri mendapat banyak dukungan dari orang-orang kaya dan pejabat-pejabat di Tesalonika ini. Nah, orang yang kontra, maksudnya orang yang tidak suka dengan Paulus ini, mereka mencari cara bagaimana nih supaya si Paulus ini dapat kita usir dari kota ini. Mereka mencari cara bagaimana, menghasutlah dengan cara fitnah lah, dan akhirnya apa yang terjadi? Memang waktu itu ada beberapa penguasa yang merasa terperangkap oleh beberapa tuduhan, seolah-olah mereka itu tidak patuh kepada kaisar. Lalu mereka akhirnya mengambil tindakan apa? Mereka menyingkirkan Paulus dari Tesalonika, tapi tidak melakukan kekerasan terhadap Paulus ini. Akhirnya Paulus pun pergi dari Tesalonika ini. Dia menuju ke Korintus. Dan di Korintus ini Paulus juga mendapatkan berita ternyata tentang keadaan iman orang-orang yang percaya di Tesalonika ini. Paulus merasa senang sekali walaupun orang Tesalonika ini ditinggalkan oleh Paulus. Namun berita yang didengar oleh Paulus itu begitu baik. Apa baiknya? Apa katanya? Ternyata orang-orang di Tesalonika ini mereka itu berbuat perbuatan mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu percaya kepada Kristus. Bagaimana mereka mengasihi orang lain dalam arti dapat melayani mereka. Terus bagaimana juga orang Tesalonika itu berharap dengan teguh kepada Tuhan, ya, di sini. Ibu mau ambil coba dari doa Paulus yang selalu diingat untuk orang-orang di Tesalonika ini. Nah, bagaimana orang Tesalonika ini mereka menunjukkan iman mereka bahwa mereka itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu dengan cara dalam perbuatan mereka sehari-hari, mereka menunjukkan perilaku mereka percaya akan kepada Tuhan Yesus. Bagaimana mereka mengasihi orang lain sampai melayaninya. Bagaimana mereka berharap teguh kepada Tuhan Yesus. Dan di sini kita juga bisa lihat bahwa Allah mengasihi, maksudnya Allah mengasihi jemaat di Tesalonika ini, karena Allah telah memilih jemaat di Tesalonika ini menjadi miliknya yang khusus. Miliknya itu maksudnya milik Tuhan. Dan juga pemberitaan Injil di sana itu bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi ada kuasa dan ada roh dari Allah yang memimpinnya. Sehingga dan jemaat Korintus juga bisa meneladani hidup Paulus dan hidup teladan daripada Tuhan Allah Yesus Kristus. Nah, jemaat di Tesalonika ini mereka juga pada saat memberitakan kembali tentang Injil, mereka tidak baik-baik saja. Mereka itu mendapat penderitaan dari lingkungan di sekitarnya. Maksudnya tidak mulus-mulus aja, tetapi mereka tetap maju terus. Mereka dengan gembira mengabarkan Injil. Apa yang mereka harus sampaikan kepada orang-orang yang memang belum percaya kepada Injil ini. Nah, anak-anak juga di sini boleh lihat contoh teladan daripada jemaat di Tesalonika ini. Nah, sekarang anak-anak di kelas madya, seperti yang kemarin Kak Ana sempat bilang, anak-anak ini terutama yang kelas madya ya, anak kelas madya ini kan masih di kelas ibu yang paling besar kalau nggak salah kelas 1 SMP, masih kecil. Nah, seperti yang ibu ulas lagi, seperti yang kemarin Kak Ana sempat bilang, Bu, anak kecil bagaimana ya beritain Injilnya? Benar Kak Ana kemarin bilang, kita jangan ketakutan, oh kalau beritain Injil itu berarti kita harus khotbah dong, harus kita lihat bayanginnya, oh kalau berita Injil itu ya kayak orang-orang PI, orang-orang yang ber-PI, orang-orang tua, yang orang-orang yang
memberitakan Injil itu seperti harus serius sekali gitu. Maksudnya seperti harus kita bawa-bawa Alkitab, kita ngajak ngomong orang dengan ini di firman Tuhan seperti ini. Nah, orang seperti itu betul bakal ketakutan kalau orang memang belum kenal Tuhan gitu. Mereka bukannya tertarik, justru mereka akan menjauhi pada saat seperti itu. Nah, tapi apa yang kita boleh lakukan dalam memberitakan Injil dalam teladan hidup kita, anak-anak terutama di kelas madya, Ibu kasih contoh salah satunya apa? Salah satunya mungkin gini ya, kalau terlihat secara kasat mata yang kelihatan oleh mata, kita bisa ya pakai salah satunya aksesoris. Apa itu aksesoris? Aksesoris itu apa ya, boleh dibilang pernak-pernik mungkin seperti itu ya. Kita boleh pakai simbol orang Kristen. Contohnya apa, Bu? Oh, sekarang yang paling gampang biasanya kita boleh pakai salib. Oh, pakai kalung salib, atau kalau anak perempuan pakai anting yang bentuknya salib. Nah, itu aja sudah menunjukkan bahwa oh, ini orang Kristen. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita bisa menjadi teladan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa kita coba pakai kata-kata, ucapan, tingkah laku kita yang menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Bagaimana dalam tutur kata kita sopan, tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung orang lain. Terlebih lagi kalau kita tinggal di lingkungan yang bukan pengikut Kristus. Kita ini begitu disorot sama mereka. Kita salah sedikit aja, aduh, mereka dengan gampang akan bilang, ih, katanya orang Kristen, kok seperti itu hidupnya. Nah, kita akhirnya menjadi batu sandungan ya buat orang lain yang belum percaya Tuhan Yesus. Nah, jadi kita dalam kehidupan sehari-hari dalam memberitakan Injil, kita melalui teladan hidup kita, yuk kita pakai tutur kata, tingkah laku kita yang sopan, tutur kata kita yang baik, yang tidak menyakiti orang, tingkah laku kita juga yang baik. Maksudnya baik dalam arti kita juga kita berbuat baik tidak dengan pura-pura ya di sini, tapi sungguh-sungguh kita meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, apa yang Alkitab kita suka baca, kita boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus selain itu kita juga harus setia dalam persekutuan. Mungkin kalau saat ini karena sedang ada wabah COVID-19, kita tidak ada dulu persekutuan. Misalkan ada kalau remaja mungkin ada persekutuan kaum muda ya, mungkin kalian ada yang ikut kaum muda. Nah, sekarang mungkin persekutuannya ada memang, tapi ya tetap masih secara online. Nah, lebih bagus lagi kalau kalian boleh mengikutinya, kan di rumah lebih gampang ya. Atau kita terus setia juga beribadah kepada Tuhan, dan kita juga setia dalam sekolah minggu. Kalau terus dari pelajaran yang kita bisa ambil dari jemaat di Tesalonika ini, ada beberapa yang kita bisa lihat hal bagus yang bisa diteladani dari jemaat di Tesalonika itu, yaitu mereka menyambut dengan gembira berita tentang Injil. Yang kedua, mereka berani meninggalkan berhala dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, jemaat di Tesalonika ini mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Nah, demikianlah pelajaran ke-6 yang boleh Ibu sampaikan tentang memberitakan Injil melalui teladan hidup. Kita anak-anak sekalian juga, Ibu juga, yuk kita belajar bersama-sama untuk kita boleh menjadi teladan, khususnya teladan kita sebagai pengikut Kristus, kita boleh menjadi teladan bagi orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian pelajaran yang boleh Ibu sampaikan pada kesempatan pagi ini, dan setelah kita belajar bersama-sama secara online ini, nanti per kelas juga kalian boleh membahasnya dengan guru kalian masing-masing. Dan Ibu berharap untuk COVID-19 ini segera berlalu ya dari
Indonesia dari dunia ini, sehingga kita boleh sekolah minggu lagi bersama-sama, kita bertemu dengan teman-teman di gereja, kita juga boleh beribadah di gereja kita bersama-sama ya. Yuk, kita untuk menutup pelajaran pada minggu ini, kita tutup pelajaran ini dengan doa penutup. Yuk kita doa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pelajaran pada hari Minggu ini. Biarlah kami juga boleh meneladani apa yang sudah jemaat di Tesalonika lakukan. Kami juga Tuhan ingin menjadi teladan sebagai pengikut Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami terus berdoa minta pimpinan Tuhan untuk kami boleh sanggup menjalaninya Bapa. Biarlah Tuhan juga terus melindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan terus memberi kesehatan kepada kami dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin.